Halo guys, kembali lagi dengan saya Bril dan kali ini kita ada di segmen Science or Fiction. Jadi, saya akan coba ngobrolin tentang beberapa hal yang menyangkut sains, tetapi tidak banyak diketahui oleh semua orang. Kali ini kita akan membahas tentang manusia super yang bisa melihat dalam kegelapan. Enak juga nih lihat dalam kegelapan. Nah, berawal dari tahun 2015 di mana sebuah grup peneliti mencoba menginisiasi penelitian tentang bagaimana efek klorin E6 terhadap tubuh manusia selain untuk pengobatan kanker. Timeline-nya adalah pada tahun 1991 ada 4 orang yang menginisiasi penelitian untuk pengobatan kanker dan zat untuk mengobati kanker tersebut adalah klorin E6. 4 orang tersebut adalah satu ini, 2, 3, 4. Nah, kemudian di tahun 1991 tersebut, mereka udah nemuin nih, oh ini ternyata bisa untuk ngobatin kanker. Bukan ngobatin sih, lebih tepatnya membantu penyembuhan kanker. Nah, setelah itu di tahun 2012, ada 6 orang peneliti yang diketuai oleh yang namanya Washington, itu menginduksi lagi penelitian mengenai efek klorin E6 apabila diteteskan ke mata dan diserap oleh retina. Tetapi permasalahannya adalah, kalau di gelap aja kita lihat terang, nah, gimana kalau di terang? Bisa buta dong. Nah, karena itu penelitian ini akhirnya tidak dilanjutkan dan patennya pun sampai sekarang nggak tahu udah terbit atau belum atau masih dalam kajian. Nah, yang melakukan penelitian di 2015 ini menamai grup mereka dengan Science for Mass. Ya, terjemahan harfiahnya adalah Science untuk semua. Nah, mereka ini sebuah grup yang sering memprakarsai do-it-yourself science ke anggota-anggota mereka sendiri. Jadi ini nggak patut ditiru ya teman-teman, karena mereka memang ahli-ahli biologi terapan, ahli-ahli kimia terapan, tetapi ya mereka bekerja nggak sesuai kaidah penggunaan bahan-bahan kimia gitu loh. Jadi ya mereka nyoba-nyoba aja ke tubuh mereka atau ke tubuh teman-teman mereka yang lain. Nah, Science for Masses ini akhirnya mencoba mencampurkan larutan klorin E6 ini ke insulin, salin, dan juga dimetil sulfoksida sehingga perpaduan 4 komposisi ini menghasilkan sebuah larutan untuk diteteskan ke mata. Tetapi, ketika mencari orang untuk mencoba produk tersebut, nggak ada yang mau nih. Akhirnya mereka ngambil salah satu anggotanya untuk dicoba obat tetes mata itu. Nah, caranya mereka meneteskan obat tetes mata itu ke temennya 1 jam sebelum eksekusi di tempat yang gelap. Setelah itu ada 3 orang lagi yang bersama-sama dengan dia yang nggak ditetesin obat mata sama sekali. 1 jam kemudian mereka lepas tuh 4 orang itu di hutan, disuruh tebak, ini simbol apa nih dari jarak 25 meter. Nah, yang bisa nebak si A tadi yang bisa lihat di kegelapan setelah ditetesin obat itu. Nah, setelah itu mereka nyoba lagi percobaan kedua nih. Jadi ada beberapa orang bersembunyi di pohon gitu, di hutan yang sangat gelap. Setelah itu disuruh nunjuk orang ini ada di mana dalam jarak 50 meter. Itu si A tadi bisa nunjuk orang itu. Dan yang ketiga adalah soal simbol. Nah, simbol ini mirip seperti yang pertama, tapi simbol ini lebih spesifik lagi. Dan disuruh nunjuk, ini simbol apa? Kemudian disuruh gambar, ngikutin simbol itu, tetapi dalam jarak 25 meter. Nah, si A tadi itu bisa lihat simbol itu dalam kegelapan dan ikutin gambar di kertas. Percobaan selesai, dan mereka mewawancari si A tadi, dan pada akhirnya si A bilang waktu ditetesin obat tersebut, sekilas itu dia ngelihat semuanya ini jadi blur hijau. Tetapi dia berusaha nggak panik. Sebenarnya dia panik juga, tapi berusaha nggak panik. Dan ketika masuk ke kegelapan, dia ngelihat seperti sebuah lensa night vision. Atau kalau teman-teman biasa main game, peperangan gitu tengah malam, itu kan ada tuh lensa night vision. Nah, kelihatannya tuh seperti itu. Nah, setelah itu, dia diberikan waktu untuk istirahat dan dipakaikan kacamata khusus supaya dia bisa istirahat dan tidur. Pagi harinya, ketika dia buka mata, semuanya kembali normal. Dia bisa lihat kembali dalam cahaya yang normal. Setelah itu, ketika diuji lagi ke tempat yang gelap, ternyata dia nggak bisa lagi lihat di tempat yang gelap. Seperti malam tadi. Artinya, penglihatannya itu kembali normal. Nah, penelitian ini teman-teman, itu dilakukan metodenya do it yourself. Jadi, nggak ada metode tahapan-tahapan uji 1 lah, uji 2, uji 3. Nggak ada, jadi mereka cuma do it yourself. Makanya penelitian ini itu nggak dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, dan bahkan ada beberapa juga media Indonesia yang mengangkat soal ini, tetapi karena tadi metodenya do it yourself, jadinya nggak begitu legitimatif untuk bisa dipublikasikan di Science. Menurut teman-teman ini Science atau Fiction? Sampai jumpa di segmen selanjutnya.